Allahumma sholli ala Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'd. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya. Al-Mukarram, ulama'in al-kiram wal masyaikin al-akram, para sepuh, para kiai, para ustadz yang sangat saya hormati dan sangat saya muliakan. Alladzi sami'tu wa ata'tu zahir wal batin, ruhan wa jasadan fid dunya wal akhirah. Summa ila Raisul Madrasah rahimakumullah STP Satya Widya Surabaya, yang sangat saya muliakan dan sangat saya hormati, segenap mudaris wal mudarisat, para dosen yang sangat saya hormati. Terima kasih atas undangannya di kesempatan siang hari ini. Ismi Aris Yoyo Askunu di Ketintang. Saya Pak Yoyo, rumah saya di Ketintang. Sebenarnya banyak kiai hebat di Surabaya ini. Ada banyak mubalek yang bagus di Surabaya. Cuman kebetulan saya dekat dengan Mas Dani. Makanya saya diundang untuk rawuh di sini. Ya, saya sampaikan sebisa-bisa saya. Semoga nanti ada guna dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Beberapa bulan yang lalu itu banyak santri-santri itu yang keluar dari madrasah. Ini judulnya ceramah ini Budi Pekerti.
Di beberapa bulan yang lalu itu banyak santri-santri itu yang anaknya lulus dari madrasah. Kemudian saya tanya, dari madrasah ini mau masuk ke pendidikan yang mana, Pak? Ini banyak sekarang ini orang-orang kota, saudara-saudara kita itu yang memasukkan anaknya ke pesantren. Memang saat-saat ini sedang booming-boomingnya pesantren, apalagi rumah-rumah Quran itu menjamur. Di kampung saya itu satu RW ada 3 rumah Quran. Ada PLN punya sendiri, pensiunan Telkom punya sendiri, ada orang kaya juga mendirikan rumah Quran. Banyak sekali masuk pesantren. Kemudian saltu ila mim ba'di waliyud dalamid. Saya tanya kepada sebagian wali santri itu, kalau masuk ke pesantren itu tujuannya apa? Ada yang bilang saya kepingin menjadi hafid, anaknya menjadi penghafal Quran. Hafid ya Pak ya, bukan hafiz. Kalau hafiz itu penghafal, tapi kalau hafid penjaga Al-Quran. Bedakan itu. Jadi sekarang lebih turun lagi, hanya sekedar menghafal Quran, bukan penjaga Al-Quran. Hafiz hafal. Tapi kalau hafid pakai dho, itu menjaga Al-Quran. Bagus jawabannya. Ada yang kepingin menjadi orang yang pintar ngaji. Bagus juga. Tapi saya ingatkan, dulu ketika saya mondok di Sido Sermo sini, pondok pesantren Sido Sermo, ayah saya ditanya sama kiainya, anaknya digorene iki cik opo? Kata bapak saya, kersane pinter ngaji yai. Kata pak kiainya itu, bawa pulang aja. Saya nggak ngajari anak pinter ngaji. Saya hanya kepingin anak sampean kalau ngaji di sini, pulang memiliki budi pekerti. Coba, gitu. Li'anna akhlakul karimah itu di atas ilmu. Di atas ilmu budi pekerti. Dan ilmu itu di bawah budi pekerti. Salah satu contoh sering saya sampaikan ke Ustadz Dani. Kalau orang itu baca Quran pakai ilmu, dia akan bagus dalam bacaannya saja. Tapi kalau dia pakai budi pekerti, tata krama, dia akan bagus dalam bacaannya dan dia akan menghormati Al-Quran yang dibaca. Contoh seperti ini, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh pertama pakai budi pekerti. Karena yang dibaca ayat Al-Quran, bukan lagu-lagu. Tapi kalau nggak pakai budi pekerti, hanya sekedar bagus saja begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bedanya mana? Yang nggak pakai budi pekerti itu kakean gaya. Dan kakean gaya. Ini harus diperhatikan. Ulah kali panjenengan berhati-hati. Hanya ilmu itu juga penting, tapi budi pekerti lebih penting lagi. Nah, bagian daripada menjaga budi pekerti akhlak yang karimah di negara Indonesia ini, maka kiai-kiai kita yang lama itu membuat sebuah acara yang namanya halal bihalal. Ya layak tufir Quran au fil hadis. Cari di Al-Quran bahasa halal bihalal, la maujud, tidak ada. Cari dalam hadis itu bahasa minal aid wal faid kullu amin wa antum bil khair, la maujud, tidak ada sama sekali. Ini hasil kreasi orang Indonesia, Pak. Jadi saya sampaikan ke jenengan semuanya. Indonesia itu negara Pancasila, bukan negara Islam. Meskipun mayoritas adalah agama Islam. Jadi jangan samakan dengan Mekah. Jangan samakan dengan Madinah. Jangan samakan dengan Irak, Iran, Suriah. Beda-beda. Kampus ini punya prodi pariwisata. Di UNESA juga ada, tapi beda gayanya. Harus punya kelebihan masing-masing. Indonesia ini negara Islam, bukan, tapi kelebihannya Masya Allah. Seperti jenengan gini. Kalau ibu-ibu mau pinter anaknya ngaji, mondokkan di Lirboyo,
Nah, di Lirboyo itu pondok salaf itu ya. Anak sampai akan hafal alfiyah. Haka hurufal jari wahya min ilah hatta khala ada asafi an ala mundurum ba'la mukai wa wata wala muwalba wala ala wa mata wa kullu harfin mustahiqun lil bina wa aslu mabni ayu sakana. Akan diajari hafalan alfiyah dengan gaya lagu yang indah. Tapi kalau anak jenengan hanya sekedar ingin bahasa Arab, tidak paham kitab nemen-nemen, Lirboyo ada. Adanya di Gontor. Kalau di Gontor nggak perlu hafal Al-Quran, Pak. Cuman anta antuma antum anti antuma antuna anak nu jalasa jalasa jalasu jalasat jalasata jalasna jalasta jalastuma jalastum jalasti jalastuma jalastuna jalastu jalasna. Sama-sama bisanya, cuman beda gaya. Ya kalau kepingin anaknya pinter dalam ilmu agama, tapi juga sekolahnya sampai pinter, ya di Amanatul Ummah, Yai Asep ini. Kalau hanya sekedar pinter agama saja tradisional, Melangi, Sleman, Jawa Tengah. Tradisi nol sekali. Beda. Jadi ini bagian daripada hebatnya negara Indonesia. Punya tradisi seperti ini. Halal bihalal. Datar Rahim Gus, ya. 10 menit lagi ya. Biar nggak sampai beduk ini ya. Allah. Jadi banggalah menjadi bagian dari negara Indonesia seperti ini. Kata Gus Plus, bukan lautan hanya kolam susu. Air dan jala cukup menghidupimu, tiada topan, tiada badai kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Bahwa surga yang bocor itu Pak netesnya di Indonesia. Maka tugas kita itu merawat, menjaga apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Qur'an, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu." Barang siapa yang bohong akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan siksaan, termasuk corona. Kata beliau tadi, atas ulah manusia. Kenapa kok atas ulah manusia? Bener. Orang itu gegeran, tidak ada mayem, tidak ada penyakitnya datang. Oke. Ya, ini. Bapak dan Ibu yang sangat saya muliakan, Indonesia. Kalau kita mau merawat keberagaman ini, dalilnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Mendahulukan kerukunan, persatuan daripada menarik kemaslahatan. Saya itu orang NU deles, Pak. Tapi ketika diminta untuk ceramah di Muhammadiyah juga saya oke. Ngimami terawih 8 juga oke. Malah enak Muhammadiyah, sanguni luwe akeh. Itu betul. Gak terlalu ribet Muhammadiyah itu. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diem. Nah NU butuh itu bilang muter gak karu-karuan lambe. 200. Muhammadiyah. Itu kelebihannya masing-masing. Perhatikan sejarah. Ketika Pak Harto menggantikan Insinyur Soekarno, ya, itu yang mendekengi Pak Harto cuma angkatan darat. Angkatan laut dan angkatan udara sudah siap mau perang. Apa kata Pak Karno? Kalau saya lawan angkatan darat, mengerahkan angkatan laut dan angkatan udara, terus negara kita lemah, dijajah kembali oleh orang luar. Mau kamu dijajah kembali? Akhirnya Pak Karno mundur. Sudahlah, saya mundur saja, tidak apa-apa. Hebatnya seperti itu. Ketika Gus Dur diminta mundur, orang Pasuruan, orang Bojonegoro, Banser, semuanya sudah kebal dengan senjata tajam. Tapi apa kata Gus Dur? Itu Pasuruan, pohon jati di pinggir jalan sudah dirubuhkan semuanya. Orang-orang Jawa Timur sudah setor maesan ke setiap kiainya. Nanti kalau saya mati tidak apa-apa. Sapu duk, sapu alang-alang, nyawa situ hilang-hilangan, datang ke Jakarta semuanya. Tapi apa kata Gus Dur? Tidak, mundur aja saya. Itu yang namanya keberagaman seperti itu, merawat keberagaman. Pak dan Ibu, ini nomor 1, jiwa daripada seseorang yang hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tohir dan batin, mahabbahnya hanya untuk Allah. Kalau kita menjadi dosen kok mahabbahnya untuk Allah Subhanahu wa taala,
Itu kita berusaha semaksimal mungkin memberikan apa yang bisa kita berikan kepada santri kita. Tidak hanya sekedar menunggu bel berbunyi kemudian pulang. Kamu muni belerek lang muli, enggak. Ketika di rumah kita berzikir untuk mahasiswa kita. Ya Allah ya Qadam, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Rozak, ya Allah ya Salam. Selamatkan anak-anak saya, selamatkan anak-anak saya. Al-mahabbah asasul ma'rifah. Perhatikan lagi. Kenapa kok gegeran tentang toa masjid? Ketika Gus Yakut mengatakan toa masjid harus diatur. Kenapa kadang-kadang mengganggu orang? Betul. Dulu waktu tahun 70, saya itu tua, Pak. Saya itu kelahiran 67. 55. Tua saya ini, Pak. Jadi saya tahu ketika Surabaya tidak ada lampu. Masih peteng dedet ini. Itu masjid di kampung saya itu tidak pakai toa. Bondoin beduk tok tak deng 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 deng. Itu jam 10 siang, masjid itu sudah penuh sholat Jumat full. Tidak pakai toa, tidak ada Assalamualaikum, tidak ada. Garingan, tapi full masjidnya yang datang dari mana-mana. Sekarang itu kalau ada masjid dikasih toa 2 atau 3, kasih suara keras 150 disabel, ngalang-ngalai suaranya pesawat tempur itu ya. Nek tonggoi masjid nggak mahabbah kepada masjidnya, nggak masuk ke masjid, itu aja loh. Nggak akan pernah masuk. Nomor 1, mahabbah kepada Allah. Jadi memaafkan dan meminta maaf itu karena jatuh cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dunia tidak ada apa-apanya. Tidak ada gegeran kalau sudah seperti itu. Dulu itu hari raya berbeda itu sudah biasa, tapi nggak pakai spanduk. Nggak pakai spanduk, nggak pakai umum-umum. Udah biasa, jadi nggak pernah ada gegeran. Ya. Yang kedua, Abu Jahal dan Abu Lahab itu mendengarkan Nabi Muhammad membaca Quran. Wah, kok bacanya seperti ini ya? Kalimatnya kok indah ya? Bagaimana ini? Kemudian dicarilah seorang pengacara, namanya Walid. Coba patahkan argumen Muhammad itu. Bagaimana dengan bahasamu? Maka datanglah ini pengacara kepada Muhammad. Kemudian dia bertanya kepada Muhammad. Muhammad, kamu dengan kakek kamu itu mulia mana? Sebenarnya kalau dijawab ya mulia Nabi Muhammad. Tapi dia tak mau menjawab. Diam saja. Hebat Nabi Muhammad ya. Mulia mana kamu dengan Abu Thalib, pamanmu itu? Diam lagi. Tak jawab. Mulia mana kamu dengan ayahmu Abdullah? Diam. Padahal seluruh ciptaan Allah itu asalnya dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Ana sayyidu waladi adami wala fakhra. Aku ini pemimpin seluruh anak cucu Adam. Tapi bukan untuk gaya-gayaan. Bukan untuk sombongan. Kemudian Yasin, surat Yasin matur. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau orang itu sudah sakit hatinya, maka meripatnya juga akan sakit. Kalau sakit hatinya, maka tangannya juga sakit. Kalau sakit hatinya, maka ilmunya juga sakit. Al-jismis salim fi qalbi salim. Kalau ada orang meripatnya bisa menyenangkan orang lain, ngayem-ngayem meripatnya orang lain, itu karena hatinya adem. Kalau dulu masih hidup Yai Rory, almarhum almarhumullah ke dinding itu Pak. Kalau ada orang susah, yang susah datang itu kemudian hilang susahnya, padahal belum ngomong-ngomongan, belum tanya, udah susah apa enggak. Yai Hamid Pasuruan, itu kata orang doanya makbul, padahal rahasianya begini kata anaknya. Kalau ada orang datang ke rumah ayah saya itu, dia minta bantuan, Pak Yai, mohon maaf Pak Yai, doakan saya itu mau haji, saya itu masih kurang Pak Yai, doakan secepatnya bisa dapat rezeki. Saya doakan ya, terus pulang ditanya, alamatmu mana? Alamat saya di sini ya. Santrinya disuruh Pak, sini, kurang 1,5 juta, kasih besok ya. Itu katanya beliau. Jadi doanya makbul, kenapa? Wasilahnya saja. Itu masjidnya belum jadi ya, kasih duit. Sampai tambahi, biar cepat mari. Jadi ketika beliau meninggal dunia itu, di dalam rumahnya itu, kata anaknya, kata putranya itu, banyak bon-bonan dari masjid-masjid yang lain-lainnya itu. Diserahkan kepada beliau, tinggal bayari aja. Dihitung sama anaknya, kalau saya hitung itu Ustaz, kira-kira ada 300 masjid yang dibangun apa dari Surabaya sampai ke
Pasuruan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kata beliau begitu. Kalau penyakit iri itu sudah masuk dalam hati, Pak. Susah, Pak. Tidak akan bisa melihat kebaikan. Coba Indonesia dipimpin presiden siapa saja, tidak akan bisa sukses. Nah, Pak, ini sakitnya hati. Sudah dipimpin seorang wali, pinter ngaji, zuhud, Gus Dur, disuruh mundur. Gus Dur mundur, Gus Dur mundur. Kata Gus Dur, maju ya dituntun kok mundur sih. Enggak tampak begitu kelihatan orangnya. Dipimpin siapa lagi? Jokowi sekarang ini. Juga orang-orang nggak puas. Ayo besok pimpinan sama Anies Baswedan, orang Arab. Lah podoai. Indonesia itu beragam-ragam, bukan Mekah. Kalau Mekah itu semua pakai imamah merah semuanya. Coba jenengan kalau umroh, tidak ada orang Mekah pakai imamah hijau, lebih penjara. Merah semuanya. Hari ini Ramadan semuanya. Hari ini hari raya semuanya. Tidak ada yang berbeda. Enak di sana. Mahathir Muhammad aja bilang, kalau saya jadi pemimpin Indonesia, belum tentu bisa saya. Malaysia cuma jarinya Indonesia. Orangnya nurut-nurut semuanya. Makanya kita tinggal menjaga kemerdekaan. Kok yo gegeran lapo gitu ya. Berapa orang Indonesia yang mati di tangan Westerling. Westerling sudah hafal Quran. Pandai bicara bahasa Arab. Westerling itu, Pak. Hafal Al-Quran. Memang disekolahkan oleh Belanda di Mekah. Menghafalkan Al-Quran. Belajar bahasa Arab. Untuk apa? Adu domba orang Indonesia. Orang Indonesia. Makanya kata Abu Jahal begini. La tasma'u li hadzal Qur'an wal ghawnu la'allakum ta'libun. Kalau sampean pingin menang, orang Islam itu bikin gegeran. Biar tukaran sak koncone dewi, nanti jenengan akan menang. Begitu, Bu. Makanya divided emperor. Siapa yang bisa membunuh Sarip? Tambah Oso. Kampungnya masih ada, Sarip tambah Oso. Tidak ada yang bisa. Belanda. Gimana bisa membunuh Sarip? Habis pelurunya, Pak. Akhirnya dicari pendekar dari sepanjang. Namanya Paidi. Coba Paidi bunuh Sarip. Dikasih gogolan. Ketika Sarip ada di warung sedang ngopi, ditutup dari belakang. Dengan jagrake dokar. Baceman. Matilah. Dimasukkan ke sungai. Ibunya bilang, Sarip mulyona. Tangi mana? Itu ilmu itu, Pak. Kata orang begini. Kok isok mati urip mana? Itu Mbah Soleh. Mati sampai 9 kali. Masjid Agung Sunan Ampel. Kata Sunan Ampel, ini masjid kok kotor ya, kalau ada soleh bersih. Nyapu lagi. Sampai 9 kali. Ya. Kalau nggak percaya, enggak apa-apa. Ada banyak orang mati hidup lagi. Kakek saya sudah mati, rumah sudah dibongkar semuanya, bikin jalan. Orang nyelawat sakmono akene. Tangi. Duh, kaget kabeh. Kata orang-orang, Mbah, kok tangi mana? Iya, aku ketemu petik cilik. Perasaan iku jari ini klik jari ono ngomong ini balik tutno petik cilik iku mang. Ketika ditutno petik cilik klik ternyata istrinya menangis di sebelahnya. Hidup lagi. Allah. Ya. Siapa yang bunuh Saripan Mayoso? Mu'alim. Mu'alim itu temannya mondok di pesantren. Wa la yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fa wa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun. Sarip menjadi pendekar, Mu'alim menjadi kiai. Tapi kata Belandanya, apa pengapasannya Sarip itu? Enggak tahu saya, jadi lurah. Enggak tahu saya, kasih tanah. Enggak tahu saya, kasih harta. Oh iya, tahu saya pengapasannya. Bunuh ibunya dulu, jangan Saripnya. Kalau bunuh ibunya, jangan pakai peluru biasa. Lapisi dengan emas. Mati ibunya. Kalau ibunya mati, Sarip enggak bisa hidup lagi. Habis Indonesia, Pak. Siapa yang bisa mengalahkan Indonesia? Nah, makanya volume silaturahim ini menggapai ridho ilahi dengan bersihnya hati. Yang dibutuhkan kita itu bersihnya hati. Bukan serban, bukan imamah seperti ini. Bukan bahasa Arab, bukan hafal Quran saja. Ini. Kalau zamannya Pak Harto dulu ada ustadz kok model Gus Nur tinggal kopiahnya, Pak. Hilang wongnya wisan. Ngilok-ngilok Pak Jokowi. Hilang. Kalau ada Habib ya, model Habib Rizik ketika zaman Pak Harto gitu loh ya. Allah. Namanya Jokowi diganti Jokodok. Tinggal jubahnya besok hilang orangnya sudah. Habis.
Ayo kita syukuri nikmat ketika kita ada di zaman kemerdekaan, yang kita tidak perlu angkat senjata melawan Belanda yang sedemikian hebatnya. Ya. Berapa ribu Indonesia, juta anak-anak Indonesia meninggal dunia. Kita tinggal merdeka saja loh. Kok rukun juga gelem. Terus royokan opo kula kali panjenengan. Ya. Nikmati, syukuri apa yang ada. Ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Intinya apa? Hablum minallah wa hablum minanas. Konkretnya begini, Ramadan hablum minanas, hablum minallah. Dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Man qoma, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Pokoknya mau sholat, mau tarawih, mau puasa, dosa kita disepuro sama Allah. Yang tidak bisa disepuro sama Allah, hutang. Gendak bojone konco. Mau bojone konco kok di WA. Tidak boleh. Penyakitnya orang kantoran. Ya masuk tukang laundry ya gendaan kan nggak mungkin gitu. Jarang sekali. Tukang becak gendak sopo Pak gitu. Cleaning service lembek sopo. Uang gendaan iku ana duwike Pak. Nek ana duwike lho, mbek apa modale ndak on. Wong kantor-kantoran nih bahaya penyakitnya. Ya. Kemudian menyakiti orang lah, menyakiti orang lain. Korupsi kalau setempune. Hati-hati. Makanya kata Nabi Muhammad, yadkhuluna nar qabla al-hisab, sambil marah Nabi Muhammad, masuk neraka tanpa dihisab. Manhum, siapa Kanjeng Nabi Muhammad? Kok ada mlebu neraka kok gak ditakoni? Al-umara bil juri. Nek ana pemimpin korupsi, masuk neraka tanpa ditanya, Bu. Al-umara bil juri. Wasanian yang kedua al-ulama bil hasadi. Kalau ada orang pinter ngaji, lisannya buat menghasut orang. Bunuh halal darahnya. Serbu sana. Tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Itu bid'ah. Halal darahnya, boleh dibunuh. Itu sesat. Masuk neraka tanpa dihisab. Al-arabu bil asobiyati. Kalau ada orang terlalu bangga dengan nasabnya. Ini orang Arab, lebih tinggi dari kamu orang Jawa. Ini orang Arab ini. Ini nasabnya ke Nabi Muhammad SAW. Kamu harus mencium tangan saya. Juga kaki saya. Hati-hati. Jadi anaknya kiai itu berat, Pak. Jadi Habib itu berat. Enak jadi saya seperti Ustadz Dani. Bukan anaknya kiai, bukan anaknya bunyai, tapi guru ngaji. Itu. Hati-hati. Yang ketiga, empat adalah pedagang yang curang. Semuanya pedagang yang curang, gitu. Pengaman-aman kano angin dano geleduk ya minyak angel. Dia kayak permainan. Bojoku lho melok gak muli-muli. Nang didik gak muli-muli di antri ngokel tik jar. Kone bojone kiai kok melok antri goblok mulu tak orang ngono kita. Saya pusing Ibu. Iya. Itu permainan semuanya. Hati-hati. Masa gak percaya kalau Kanjeng Nabi. Itu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan siang hari ini. Mungkin ada salah dan kurangnya ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf gaya ceramah saya seperti ini. Makanya kata Pak Payu. Agak sih tersinggung kadang-kadang ya kata Pak Payu. Tapi saya nggak bikin konten YouTube, Pak. Berani mengatakannya hak yang benar dan kemudian membuat konten YouTube itu muaranya adalah bolos ya. Kecuali untuk menahan kemungkaran. Itu aja. Baik, semoga ada guna dan manfaatnya. Nanti yang doa siapa ya? Saya juga ya. Minal aid wal faid kul amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Kita kembali kepada fitrah. Semoga sampai nanti Ramadan yang akan datang tetap terjaga hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma afina min jami'il balwa fi baladina Indonesia. Allahumma ya Allah jauhkan dari segala bala negara kami Indonesia. Wal waba dan dari segala penyakit. Wal fitnah dan dari segala ujian yang kami tidak mampu untuk membawa dan melewatinya. Wal bisna libasal izzi wa taqwa. Ya Allahumma ya Allah, pakaikanlah kepada diri kami bangsa Indonesia pakaian takwa, pakaian persaudaraan, ingar sosung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Semua elemen bangsa kami ini jangan cerai-beraikan hati para pemimpin kami ya Allah. Jadikan satu hati para pemimpin kami demi NKRI harga mati. Jangan jauhkan hati para kiai kami, habaib kami dengan umat
Jangan cerai-beraikan hati pemuka-pemuka agama kami, ya Allah. Jadikanlah satu sebab dohir tanpa batin, seperti seseorang tanpa nyawa, tanpa ruh. Ulama kami adalah ruh negara kami. Ulama kami adalah kekuatan negara kami ini, ya Allah. Jadikan satu hati para kekasih-kekasihmu itu, sebab dengan beliau itu, jayalah Indonesia. Dohiron wa batinan, ruhan wa jasadan. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Titip orang tua kami, ya Allah. Kemana lagi kami mencari contoh yang baik kalau tidak kepada orang tua kami, ya Allah. Jauhkan orang tua kami dari kemaksiatan, jauhkan orang tua kami dari hal-hal yang haram, jauhkan orang tua kami dari murka-Mu, ya Allah. Sehingga kami anak-anaknya ini, anak-anak bangsa ini mampu menjadikan suri toleran tidak jauh-jauh hanya kepada orang tua kami berguru. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak-anak kami, ya Allah, kami hanya sekedar menasihati saja. Al-insanu bitafkir wallahu bitakdir. Sesungguhnya takdir anak-anak kami itu sudah Engkau tulis di lauh mahfuz. Kami mohon sebagai orang tua, tulis takdir anak-anak kami menjadi anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang memiliki tata krama, anak-anak yang tahu malu, ya Allah. Malu ketika tidak menghadap kepadamu, malu tidak menjalankan perintah-Mu, malu ketika tidak berterima kasih kepada para pemimpin-pemimpin Indonesia ini, malu kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini, malu pada pendahulu-pendahulu yang telah memulai negara Indonesia dengan baik ini. Allah, ya Allah, satukan hati anak-anak kami. Meskipun berbeda organisasi, berbeda pendidikan, tapi satukan mereka. Sesungguhnya anak-anak kami ini adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Karno. Berikan aku 10 pemuda, 1 pemuda, akan aku guncang dunia. Jadikan anak-anak kami adalah ujung tombak dari negara Indonesia tercinta ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم